Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuyang Kalimantan, dari tulisannya akun Facebook yang bernama Indah Juwita. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Nenek benar-benar kejam, semuanya harus diturutin. Kalau enggak, bisa jadi baterai baru karena ngomel sepanjang hari. Lebih parah dari mama. Tapi mama tetap sabar ya, apalagi mungkin dulu nenek juga keras sama mama. Pantas mama juga cerewet, turunan dari nenek. Kapan bikin acara syukuran anakmu, Me? Tanya nenek sembari meletakkan jamu. Kurang tahu, Nek, itu urusan Mas Pras dan juga mama. Oh ya, masih minum obat? Kalau sudah nggak mau minum obat, minum jamu ini. Ini nenek buat, enak, hangat-hangat kuku, suruhnya. Jamu itu kan pahit, Nek. Pahitan mana sama obat, Me? Masih jamu lah, kan jamu diminum segelas, sedangkan obat cuma beberapa butir langsung telan, tolakku. Obat itu cuma pereda saja, tapi yang lebih mengobati, lebih ke herbal. Memang prosesnya lama, tapi kamu akan merasakan sendiri, jelasnya. Mungkin Mayang kayak gini kali ya, makanya dia pindah ke kontrakan sendiri. Banyak pantangan ini dan itu. Wajar saja sih, bisa stres dianya. Aku pikir cuma hal yang wajar, tapi ini sudah terlalu banyak. Nenek pergi dari kamarku. Aku sama sekali tidak diperbolehkan kemana-mana, kecuali mandi dan ngurus anakku. Yang memandikan anakku saja, nenek dan juga mama. Mas Pras juga sangat sibuk. Terkadang mencuci pakaian anaknya dan juga pakaianku. Terkadang mengantar jemput mama dan nenek ke pasar. Sebelum Mas Pras kembali bekerja. Rasanya bosan, aku mau ngemil tapi dilarang nenek untuk sementara makan yang terlalu mengandung micin. Cuma 40 hari sih katanya, tapi itu sangat lama. Iseng aja aku minta beliin sama adekku secara diam-diam. Mulut ini sudah hambar karena tidak ada rasa makanan yang biasa aku makan sebelum melahirkan. Rindu dengan micin. Tidak butuh waktu lama, aku bisa menikmati jajanan kesukaanku itu, yang pasti berbentuk ciki-ciki dan berbau micin. Setiap jam 10 siang nenek menyuruhku istirahat. Tidak boleh bermain HP, apalagi di dekat anak, radiasi katanya. Karena aku juga malas mendengar omelan nenek yang terkadang pedas, akhirnya aku menurutinya. Mayang mengabari akan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Pulau Jawa. Dia sangat terpukul dari waktu anaknya meninggal karena dihisap kuyang. Ada rasa trauma dan juga ketakutan yang menghantuinya. Alhamdulillah semenjak anakku lahir, tidak ada kehebohan seperti kemarin. Dan anakku juga terlihat anteng setiap malam. Paling popoknya basah minta diganti ataupun jam nyusu. Melisa, nenek tahu anak zaman sekarang itu kebanyakan mucil kalau dikasih tahu. Banyak tanya. Nenek duduk di dekatku. Nampaknya nenek lelah. Aku mau bantu sudah kena semprot. Mending urus anakmu saja. Bisa bengkak payudaramu nanti. Begitu katanya. Apalagi otot tangan kita itu sampai ke ketiak dan menyambung ke air ASI. Kalau kita terlalu banyak gerak, bisa bengkak kelenjar bagian sini, kata nenek sambil memegang ketiakku. Benar saja, aku hanya menyapu kamar. Ada benjolan halus di bagian ketiak dan juga benjolan yang sama di bagian payudara. Aku tanya ke Bibi dan Bibi juga membenarkan apa yang dikatakan nenek. Kasih asam dan kunyit kalau anakmu demam, bukan dikasih ke mulutnya, tapi ke kepalanya dia. Sedikit saja, gak usah banyak-banyak, biar gak diganggu juga. Suruhnya lagi sambil melihat-lihat anakku.
Anak zaman sekarang banyak gak nurutnya, jadi ada aja penyakitnya, keluh nenek lagi. Dan nenek juga tahu kenapa bisa kena begitu. Kemungkinan dia gak menjaga dirinya sendiri, terutama makanan. Aku terdiam ketika nenek mengucapkan itu. Selang beberapa hari, keluarga besarku mengadakan acara tasmiyah atau memberikan nama kepada anakku. Aku beri nama anakku Tegar Wibawa, agar dia selalu menjadi anak yang tegar di kala sulit ataupun senang. Namun, kulitnya Tegar memerah serta mengelupas. Ada bintik-bintik juga di sana. Aku bingung kenapa dia. Sawanan kalau orang Jawa bilang. Tetanggaku menyeletuk ketika melihat anakku. Bibi juga datang menghadiri acara tasmiyah anakku. Dia memandangiku. Sepertinya anakmu alergi. Kamu makan apa? Bibi melihat beberapa kali kulit anakku. Yang biasa nenek berikan pada aku kok, Bi. Tentu saja aku tidak memberitahu kalau aku makan yang lain selain diberikan nenek. Bisa-bisa mulutku hambar. Bohong Mbak Mei, sudah ada beberapa hari makan snack ciki-ciki, lumayan banyak lagi. Adikku Raya mengelak apa yang aku katakan. Aku menyipitkan mata terhadapnya, dasar ember. Ya Allah Melisa, kok kayak anak kecil sih kamu? Kan nenek bilang sabar dulu sampai 40 hari. Itu pun coba sedikit-sedikit. Cocok gak anakmu? Baik gak dia? Omel nenek. Emangnya ngaruh ya nek? Tanyaku. Ngaruh lah Mei. Sementara kamu jangan makan sembarangan dulu. Fokus ke kulit bayimu. Soalnya jadi kayak gini. Mirip biang keringat, tapi ada isi nanahnya begini. Padahal cuaca juga gak begitu panas. Bibi menjelaskan. Kita gak tahu, anak bayi bisa saja sensitif. Mandi jangan pakai sabun. Jangan juga pakai bedak untuk sementara. Nenek menunjuk-nunjuk ke arahku. Apa karena Melisa nikah muda kali ya? Usia 19 sudah dipinang, makanya gak ada dewasa-dewasanya sama sekali. Mama berbicara sambil menatapku dan juga nenek. Enggak juga. Buktinya Mama nikah usia muda, tapi bisa aja menahan. Beda sama Melisa ini. Nenek menolak perkataan Mama. Aku cuma bisa diam. Lagi-lagi aku dibuat mati kutu oleh mereka. Ketika acara itu berlangsung, beberapa orang masuk memberikan hadiah untuk anakku. Nenek menjaga di balik pintu. Tidak lupa garam dan juga asam tersedia dekat anakku. Katanya sih biar gak didekati sama yang punya ilmu hitam atau penganut ilmu kuyang itu. Garam dan asam itu dibacakan ayat-ayat sama nenek. Pokoknya kalau ada nenek semua dibaca-baca. Dan pesan nenek selalu, kalau mau ngapa-ngapain, biar cuci baju apalagi darah, baca dulu, minimal bismillah. Siapa tahu ada sihir atau ada hal yang dikirim-kirim oleh orang. Ya entah mitos atau enggak, aku sudah capek mendengarnya. Pada saat semua berkumpul di ruang utama, ada wanita dengan jilbab yang besar masuk ke kamar, membawa bingkisan dan juga amplop untuk anakku. Tapi dia nggak mau megang anakku. Biasanya mendekat sambil melihat, tapi wanita ini enggak. Malahan hanya sekilas saja. Tapi baunya kok. Alhamdulillah acara tasmiyah berjalan dengan lancar. Tegar juga mulai membaik. Meskipun aku suka bandel curi waktu dan keadaan, makan yang dipantang sama nenek maupun mama. Dinda, adik sepupu suamiku, datang mengunjungi bareng ibu mertua. Dinda tinggalnya di Pulau Jawa. Karena sudah menganggap Mas Pras dan juga aku sebagai kakak kandungnya, dia datang mengunjungi. Berapa lama kamu di Kalimantan, Dinda? Tanyaku sambil membuka hadiah pemberian orang-orang. Sekitar 2 minggu mungkin, Mbak. Aku pengen lihat si ganteng ini, kata Dinda sambil mengelus pipi keponakannya. Nenek nyambul dari balik pintu. Meh, darahnya sudah dicuci sama Pras kan? Sudah Nek, tadi sekalian dibuang sama Mas Pras. Dinda melihat ke arah nenek dengan wajah heran. Nenek pun pergi, sedang Dinda memperhatikan percakapanku dengan nenek. Kenapa mesti dicuci sih Mbak? Kan itu perkara kotor. Masukkan dalam plastik, tinggal buang beres deh. Dinda mengucapkan kata itu tanpa merasa bersalah. Di sini gak bisa gitu, harus dicuci bersih. Jorok langsung buang. Tolakku, kali ini aku memihak ke nenek. Aku tuh ya Mbak, gak pernah sama sekali mencuci softtek haidku.
Yang kata orang begini dan begitu hanya mitos. Lagian, sudah zaman apa ini? Kok tetap pakai pemikiran kolot begitu? Aku belajar juga loh mbak. Darah haid yang ada di softtek itu gak harus dicuci. Bisa menjadi racun atau pencemaran, jelasnya. Iya, tapi kan jorok gak dicuci. Sudah ada di sini harus dicuci bersih. Buangnya juga pakai bismillah. Jangan sembrono keluhku. Kamu kalau tahu nenek gak cuci darah haid, bisa-bisa digosok sama itu softtek sama nenek. Dinda cuma nyengir mendengar penjelasanku. Alasannya gak logis mbak. Dibilang darah itu makanannya jin, bahaya dibuang tanpa dicuci. Buktinya aku baik-baik saja. Selama beberapa tahun aku sudah ngalamin haid. Dinda tersenyum mengecek kepadaku. Kan untuk kebersihan juga Dinda. Bersih tapi gak sehat, kata Dinda sambil bermain dengan tegar. Aku cuma bisa bengong. Softtek siapa ini? Kok gak dicuci, main buang saja. Meskipun dibungkus plastik, tapi dicuci, omel nenek tiba-tiba. Dinda tadinya tertidur di dekatku, jadinya terbangun karena mendengar suara nenek yang begitu nyaring. Mei, punyamu sudah dibuang kan? Tanya mama masuk ke dalam kamarku. Sudah mah, lagian aku belum ada ganti pembalut. Jangan bilang punyamu Dinda. Iya, aku lupa buang ke tempat sampah mbak. Keburu keluar terus kesini malah tidur, kata Dinda sambil menggaruk kepala. Kok jadi perempuan jorok sekali sih? Softtek sebelum dibuang dicuci dulu, pamali, nasihat nenek. Dinda mengambil softtek yang terbungkus plastik hitam itu. Pamali gunanya apa sih nek? Mitos doang kan itu. Gak bagus softtek main buang saja, jadi mengundang makhluk halus. Apalagi sekarang masih banyak berkeliaran kuyang, jelas nenek. Sudah zaman apa ini nek? Kok masih ada aja yang percaya sama kuyang? Sekarang sudah zaman modern nek. Zaman modern. Gak percaya aku sama begituan. Sudah berapa lama aku buang softtek ada darahnya. Aman-aman saja tuh, kata Dinda sambil membuang softtek itu ke tempat sampah tanpa merasa bersalah. Nenek ngamuk. Dinda lari ke kamarku. Aku gak cuci mbak, tapi nenek maksa terus. Dinda duduk di sebelahku. Dinda, cuci sana darahnya. Di sini memang masih ada kuyang, meskipun sudah ketangkep satu, kataku. Mulutku manyun, bukannya dengerin kataku, malah buka tas dan ambil HP. Nih mbak, video kalau darah haid gak usah dicuci, bahaya. Dinda memperlihatkan foto iklan tentang softtek gak perlu dicuci. Tapi di sini gak boleh kayak gitu, tetap harus dicuci. Gak risih apa main buang? Terus kayak tadi ketahuan sama nenek ada darahnya. Kalau aku sih malu Din. Ibu mertua sudah pulang dari tadi. Kalaupun ada, mungkin Dinda biar disemprot juga kali sama ibu. Mama sudah nyerah, malas katanya berurusan dengan perempuan zaman sekarang. Sama aku aja kadang mama suka emosi, apalagi sama Dinda yang katanya perempuan modern zaman sekarang. Karena masih masa nifas, aku tidur ditemani oleh mama. Nenek tidur di kamar yang satunya. Dinda juga ikut tidur dengan kami. Nenek suruh tidur bareng tapi dia menolak, takut diatur-atur katanya. Belum berhenti nenek masih ngedumul soal softtek, tapi pikiran Dinda memang benar-benar gak sejalan sama nenek. Dia cuek aja. Sampai waktu tengah malam, aku mendengar suara kicap-kicap. Anakku mukanya merah menahan tangis. Dinda tidur dekat jendela. Mama di tengah sambil setengah memeluk anakku. Aku kaget cahaya merah itu. Dinda, bangun, panggilku. Tapi suaraku gak bisa membesar, hanya terdengar berbisik saja. Semuanya sudah tertidur. Aku membaca ta'awud dan juga ayat kursi. Kemudian suara dan cahaya itu menghilang. Keesokan paginya, Mbak, aku baru haid 3 hari. Tadi malam darahnya kan masih banyak. Terus pas mau tidur juga terasa keluar darahnya. Tapi kok pas pagi aku mau ganti, darahnya gak ada sama sekali. Dan kedua pahaku ada biru, kayak memar tapi kehitaman. Nenek dan mama mendengar perkataan Dinda melotot ke arahnya. Nenek bolak-balik di kamarku. Kali ini nenek yang jadi setrikaan. Tapi bukan ulahku, tapi Dinda. Berapa kali kamu buang tanpa dicuci selama di sini? Tanya nenek sambil melihat ke arah Dinda. Kok masih dibahas sih nek? Gak ada hubungannya sama itu.
Aku cuma nanya, kok bisa darahku nggak ada dan pahaku biru hitam kayak gini? Kata Dinda membela diri. Itu tandanya kamu dihisap sama kuyang. Dinda mengerutkan keningnya. Ah, nggak mungkin, Nek. Aku nggak percaya sama begituan. Kemungkinan aku kecapean, tolaknya. Tadi malam sebenarnya aku juga mendengar suara kicap-kicap, Nek, sekitar jam 12 malam. Tapi mungkin lebih malam. Dinda, Mama semua sudah tidur. Aku panggil nggak ada suara. Mau bergerak takut banget karena Tegar mukanya merah menahan tangis, jelasku. Jangan mengada-ngada, Mbak. Hayalan Mbak aja kali. Apalagi Mbak kan habis melahirkan. Halu kali. Itu bukan halu, tapi Mbak beneran dengar sama ada cahaya merah di balik jendela itu. Dinda menatapku ragu. Mama berpikir sejenak. Dinda, seharusnya kamu dengar aja nasihat neneknya Melisa. Yang kami takutkan ada Tegar. Dia masih bayi. Kalau jadi korban gimana? Korban karena ulah tantenya sendiri, kata Mama. Kok jadi Dinda yang salah sih, mamanya Mei? Itu masalah sepele loh. Buktinya bertahun-tahun aku gak cuci dan baik-baik saja. Yang aku tanyain, kok bisa darahnya gak ada? Apa karena minum es kemarin ya? Tanya Dinda. Lah hubungannya sama minum es apa, Dinda? Intinya kamu hati-hati, jangan sampai makhluk itu datang lagi. Mama sama Abah sudah trauma dengan itu. Berapa kali Melisa diganggu dan didatangi karena kecerobohannya, jelas Mama. Mulai sekarang cuci, Dinda. Jangan sembarangan di sini. Tolong hargai, pinta nenek. Aku hanya mendengar nafas kasar dari Dinda. Dia pergi menuju kamar mandi. Aku, Mama dan nenek saling pandang. Aku jarang lihat Abah, Mah. Katanya tiap malam mau diadakan ronda malam. Kok nggak ada? Tanyaku. Abah ada tugas, Mei. Habis acara tasmiyah langsung pergi. Mama juga nggak tahu. Kok Pak RT belum buat jadwal ronda? Mana Pras sudah masuk kerja? Keluh Mama. Gimana jahitanmu? Sudah kering? Tanyanya lagi. Alhamdulillah kayaknya sudah, Mah. Aku sudah bisa cuci darah sendiri. Insya Allah. Allah tahu kok keadaan Mei. Jadi sudah mulai kering. Bisa sudah bersihkan darah sendiri, kataku. Sudah ada 2 minggu suamiku yang mencucikan darah nifas itu. Kupikir dia pingsan atau geli. Tapi yang membuat Mas Pras pingsan, darah yang mengalir langsung dari area intim itu. Bukan darah nifas yang sudah keluar dan berada di softtek. Malam pun tiba. Aku gelisah karena Tegar tidak bisa tidur nyenyak. Dinda dan Mama juga tidur nyenyak. Nenek ikut tidur di kamar ini karena khawatir terhadap Tegar. Cahaya itu menabrak jendela lagi. Aku merinding. Kembali terdengar suara kicap-kicap menghisap. Aku menggoyangkan tubuh Mama dan juga Dinda. Dinda mukanya pucat. Nenek terbangun karena bersenggolan denganku. Tegar menangis kencang. Mama bangun. Nenek panik. Astagfirullah, Tegar kenapa? Tanya Mama mendengar tangisan kencang Tegar. Wajahnya merah sekali. Biasanya kalau hanya minta ganti popok dan nyusu, tidak sekuat ini tangisannya. Aku panik. Mama membacakan ayat kursi dan juga sholawat ngaria ke telinga Tegar. Namun tidak ada respon. Tangisannya semakin menjadi tangisan tapi tidak ada air mata. Dinda dibangunkan nenek. Tidak bergerak. Wajahnya pucat sekali. Nenek melihat ke arah jendela. Nenek terkejut. Pergi kamu, jangan ganggu kita. Nenek mengambil sebuah bulu landak dan juga bawang. Jendela dibuka sedikit. Mama menarikku keluar dari kamar. Mama menelpon seseorang untuk menangkap kuyang itu. Nenek masih mengusir kuyang itu sambil membaca ayat kursi. Namun kuyang itu malah tertawa. Aku mendengar cekikikannya. Tegar masih menangis. Aku juga ikut menangis. Tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Dinda masih tertidur. Nenek tidak sengaja membuka selimut sehingga terlihat paha Dinda yang membiru serta hitam. Nenek shock. Aku dan Mama juga. Tidak lama kemudian ada suara warga datang ke arah rumah kami. Mereka menyoraki makhluk kuyang itu. Dia terbang naik ke atas sehingga tidak terlihat lagi di balik jendela kaca. Tegar mulai tenang. Aku lega. Ya Allah, ya Allah. Mama terduduk memegang tangan Dinda. Aku meletakkan Tegar di atas tempat tidur. Nenek juga memegang tangan Dinda. Panggil siapa yang ada di luar. Bawa Dinda ke klinik.
Dia harus segera diperiksa, suruh nenek. Mama keluar dari kamar, kemudian aku memegang tangan Dinda. Terasa dingin, aku mulai khawatir. Kemudian beberapa saat, ada beberapa warga datang membawa sebuah mobil. Dinda dibawa ke klinik untuk diperiksa. Nenek melarangku untuk ikut. Semoga Dinda baik-baik saja. Malangnya, nasib Dinda harus berhenti bernafas di klinik itu. Badannya menghitam karena kehabisan darah. Ibu mertua datang menjenguk, serta telepon berdering-dering dari keluarga Mas Pras. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Dinda dibawa ke rumah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Wajahnya pucat sekali, kakinya biru menghitam. Kenapa yang gak percaya selalu diambil ya, Nek? Tanyaku pada nenek. Mungkin biar mereka percaya. Kalau gak gitu, ya gak bakalan percaya sama hal beginian. Apalagi kamu, todong nenek. Aku kan sudah percaya sama namanya kuyang, Nek. Tapi kok masih ada aja sih? Kan waktu aku melahirkan sudah ketangkep itu makhluk. Tapi kenapa masih ada aja? Kan sudah nenek bilang kalau perampok dan pencuri sudah ditangkap ke penjara. Gak menjamin rumah kita gak kemalingan. Masih ada aja orang jahat di sekitar kita, jelas nenek. Terus kenapa kok bisa ada kuyang sih, Nek? Itu awalnya gimana? Ada minyaknya, Mei. Biasanya yang make biar awet muda. Tapi untuk lebih jelasnya juga nggak tahu. Itu ilmu turun-temurun. Ada juga untuk perpanjangan umurnya. Cuma banyak ilmu kalau untuk memperpanjang ilmunya. Contohnya menjual jiwa pada makhluk gaib itu. Biasanya orang kayak gitu nggak mau sholat. Kalau dengar pengajian langsung pergi. Dan paling benci sama rumah yang dibacakan amalan seperti surat Yasin gitu, lanjut nenek. Padahal sudah seneng banget. Satu ketangkep, rupanya masih ada aja terus, keluhku. Sudah, Nak, yang penting kamu jaga baik-baik anakmu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Cukup jadi pelajaran saja. Aku pun mengerti. Pagi harinya, warga sibuk mengurus pemakaman jenazah Dinda. Ibu tampak sedih. Ayah juga terlihat menjadi lebih pendiam. Biasanya suka heboh sama masalah beginian. Dan yang lebih mengesalkan, kenapa keluarga dari pihak Mas Pras menyalahkan kita? Sangat payah menjaga anak perempuan mereka. Tidak habis pikir. Padahal ibu sudah bilang sama Dinda, jangan sampai kamu melanggar aturan orang sini ya. Dia cuma tersenyum padaku. Ibu sudah sangat takut kalau terjadi seperti ini. Ibu menangis terisak. Sudahlah, Bu, bukan salah ibu. Ini menjadi pelajaran bagi kita yang menginjakan kaki di kampung ini. Harus tahu diri, harus tahu tata krama yang memang menjadi kepercayaan kampung sini. Hibur Mas Pras pada ibu. Ibu memeluk Mas Pras. Aku ikut sedih. Baru beberapa hari Dinda di sini. Memang lagi banyak yang keluar para kuyang ini, Pak, Bu. Kami bingung di mana tempatnya ya. Tadi malam dikejar, sudah cepat sekali menghilang. Seseorang berbicara. Sudah 2 malam ini kejadian mengenaskan. Kemarin di RT sebelah, bayinya dimakan sama kuyang baru lahir. Bersamaan dengan ari-arinya. Seseorang menambahi. Harus kita cari dalangnya. Kalau tidak, akan terjadi seperti ini terus. Setidaknya mengurangilah. Kata Pak RT ikut berbicara pada kami. Tapi Pak RT, kapan dimulainya ronda malam kita? Semenjak meninggalnya bayi Ibu Mayang, kita belum mulai membuat jadwal ronda malam. Sekalian kita cari siapa penganut ilmu kuyang ini, tutur Mas Pras. Pak RT diam saja, kemudian berpikir sejenak. Mulai malam ini bisa. Bagaimana dari rumah Pak Ardi? Dan terakhir rumah abahnya Melisa, usul Pak RT. Semuanya mengangguk setuju. Aku heran dengan Pak RT. Katanya sudah dimusyawarahkan ketika bayi Mayang meninggal. Tapi kenapa kok belum juga kelar? Dan baru sekarang dimusyawarahkan lagi, tapi di rumahku ya. Mama memegang pundakku karena bengong. Aku sedikit kaget. Mama geleng kepala. Mikirin apa? Heran saja sama Pak RT. Kan katanya sudah dijadwalkan semenjak bayinya Mayang meninggal, tapi belum juga terlaksana. Nah, kejadian lagi, baru dimusyawarahkan lagi, di rumah kita lagi. Iya ya, entah kenapa ya itu Pak RT, Mama juga heran, kata Mama sambil memegang dagunya. Rutinitas baru,
Karena kampung sini masih memakai adat tahlilan untuk si mayit. Setiap habis maghrib ramai orang datang. Para bapak-bapak memenuhi undangan dari abah dan juga mama. Ibu masih menginap di sini, menjaga Tegar dan juga melihat kondisi. Beberapa malam terasa aman, tapi aku masih was-was juga. Aku penuhi semua pesan nenek, dan hari ini nenek pamit pulang. Ingat ya Mei, memang orang tua dulu kayak terlalu mengekang anaknya. Tapi semua itu demi kebaikan kamu. Nenek memberikan beberapa lembar uang padaku. Simpan baik-baik untuk cucuku ya. Aku terharu sambil memeluk nenek. Makasih ya Nek. Mas Pras kemudian mengantar nenek ke terminal. Mama membawa surat kepadaku. Nak, bisa tolong antarkan ini? Kan kamu sudah boleh pergi-pergi. Sekalian belanja tempat Pak Ajeng, suruh mama. Ah, Pak Ajeng? Iya Pak Ajeng, itu nama Pak RT kita. Gak salah tuh mah. Enggak, udah buruan, mama ada perlu nih. Aku pun pergi ke tempat yang disuruh mama. Ketika sampai, aku melihat sosok yang pernah aku lihat. Tapi di mana? Dan aku baru ingat, rupanya beberapa kali mampir di rumah, tapi tidak tahu siapa dia. Kenapa? Heran ya melihat istri saya cantik, kata Pak RT mengagetkanku. Dia istrinya Pak Ajeng, memang cantik, memakai hijab panjang. Namun ketika senyum, aku jadi merinding. Senyuman yang sangat familiar bagiku. Mah, tahu istrinya Pak Ajeng? Tanyaku sambil duduk di dekat mama. Bu Tuti, tahu kenapa? Mama melihat beberapa baju adik-adikku. Gak apa-apa. Tegar menangis sepertinya haus. Mama beberapa hari ini gak ada ikut pengajian musola, jadi jarang ketemu sama Bu Tuti. Acara tasmiyamu aja Bu Tuti ke rumah kita, itu pun cuma sebentar ngobrolnya, jelas mama. Mama merasa ada yang aneh gak sama Bu Tuti? Pertanyaanku membuat mama memandangku dengan aneh. Gak boleh seuzon sama orang. Lagian Bu Tuti itu baik banget Mei. Rajin juga kalau ada pengajian. Dia terlihat agamis, disayang pula sama Pak Ajeng. Aku merasa ada yang ganjil aja tadi mah. Wis, gak boleh gitu. Seuzon itu gak baik. Bu Tuti memang awet muda. Pak Ajeng kan sayang banget sama istrinya. Kali aja dirawat pakai skincare mahal. Kita nggak pernah tahu soal itu, kata mama sambil meletakkan beberapa baju ke lemari adik-adik. Bu Tuti memang cantik, matanya indah sekali untuk dilihat. Bibirnya mungil serta merah menggoda. Ketika senyum ada beberapa gingsul yang menyembul. Jilbab menjuntai panjang serta gamis lebar yang dikenakannya. Tapi tetap saja aku merasa aneh ketika Bu Tuti tersenyum padaku. Usaha Bu Tuti juga cuma penjual parfum sekarang. Hidupnya sederhana banget. Pak Ajeng juga ramah. Kalau ada masalah, kadang cepat teratasi, jelas mama. Enggak mah. Buktinya urusanku yang terakhir. Mata mama membulat. Bibirnya sedikit terbuka karena bengong. Ya itu urusan Pak Ajeng lah. Baru satu kali ini aja kok Pak Ajeng kayak gitu, bela mama. Tapi itu penting loh mah. Nama sama tindakannya gak jelas, terlalu kemayu. Mama menutup mulut agak kasar, aku kaget. Bicara yang agak sopan kenapa? Biarin aja ah, yang penting sudah dijadwalkan ronda orang-orang. Sekarang lagi masa pencarian, dimana dalang kuyangnya, tutur mama. Sore hari, mama mengajakku untuk berjalan-jalan dengan Tegar. Target jam 5 harus sudah di rumah. Masih rawan karena ada Tegar bayiku. Kami lewat di sebuah rumah gubuk kecil. Terlihat reot dan agak jauh dari warga. Mirip tempat perdukunan, gumamku. Itu tempat wanita aneh, tapi mama gak tahu usianya dia. Cantik banget orangnya, jarang bergaul, tapi suka menyendiri di situ. Kok gitu sih? Apa jangan-jangan dia kuyangnya? Kalau dia kuyang, sudah habis kali sama warga sini. Memang dari mama tinggal di sini, sudah lihat dia ada, cantik, dan gak mau juga menikah. Padahal banyak saja yang mendekati dia, kata mama sambil mengajakku untuk duduk. Wanita itu keluar dari rumahnya, membersihkan rumput di sekitarnya. Dia melihat kemari dan tersenyum. Manis sekali, dengan syal yang menutupi leher dan juga bagian dadanya. Tanda-tandanya kuyang itu gimana sih mah?
Mama kurang tahu pasti juga sih Meh. Yang mama tahu nutupi lehernya gitu. Tapi ada juga yang terang-terangan kasih lihat tanda itu, jelasnya. Wanita itu pernah ke rumah kita kan mah? Belum lagi pakai syal juga. Kapan? Gak ada kayaknya. Alis mata bertaut satu sama lain. Pas meninggal bayinya Mayang, kataku mengingat-ingat. Gak ada, kamu ini semua dicurigai jadi kuyang. Sudah, yang penting kita jaga amalan saja. Jangan terlalu disebut juga namanya. GR nanti dia, kata mama. Bersamaan dengan berdirinya kita, Bu Tuti datang menghampiri. Pakaiannya sederhana, tapi sangat pas dan cocok. Tidak mencolok. Juga apalagi sampai glamor. Mamanya Melisa dan Melisa, sapanya lembut. Ada aroma khas dari badannya. Senyumnya ramah tapi sedikit menyeramkan. Apa karena ada gingsul kali ya? Terlihat sangat agamis. Baru aja mau pulang, sudah jam 5. Bawa Tegar soalnya, kata mama sambil tersenyum. Ya padahal lama kita nggak ngobrol lagi. Oh ya, hampir lupa. Jangan lupa jadwal imunisasi Tegar ya Meh. Pagi jam 9, pintanya. Kapan Bu? Tanya mama. Besok. Bu Tuti mendekati Tegar, disentuh pipinya. Tangannya putih sekali, kelihatan beberapa urat halus yang menonjol. Tegar menggeliat, Bu Tuti tertawa senang melihat tingkah Tegar. Masih imut sekali kamu Tegar, besok kita jumpa lagi ya. Beberapa kali Bu Tuti menyentuh pipi dan sedikit mencubit gemas paha kecil milik Tegar. Spontan dia kaget dan nangis. Duh, maaf ya Meh. Bu Tuti mengusap sekali lagi Tegar dan menutup mulutnya. Ah iya gak apa-apa Bu, sudah sore kami pamit dulu ya. Aku dan mama balik ke rumah. Sampai di rumah Tegar nangis. Rupanya minta ganti popok dan juga risih mau mandi. Mama sebelum masuk ke area kamar mencuci tangan dan kaki dulu. Begitupun aku dan Tegar. Pahanya terlihat merah karena bekas cubit. Ada rasa nyeri melihatnya, tapi aku tidak ambil pusing dan segera memandikannya. Setelah Tegar mandi, aku mandi juga kemudian mama. Aku bingung, Tegar menangis kencang malam ini seperti kejepit dan disakiti. Mama juga bingung. Sudah cuci kaki kan kamu Mei sebelum masuk rumah? Tanya mama sambil menggendong cucunya. Sudah mah, berdua Tegar juga kok. Baca doa juga ketika masuk rumah, jawabku. Perutnya kembung kali ya? Mama meletakkan Tegar di kasur, kemudian menekan lembut perut Tegar dan memukul dengan jari dengan pelan. Mama menggeleng. Sudah kamu susuin? Nggak mau dia mah. Aku panik kalau melihat Tegar menangis kencang seperti ini. Air mataku tumpah. Pulang sebelum maghrib, masih ada waktu. Kenapa kamu nak? Mas Pras baru pulang dari kerjaan. Wajahnya terlihat lesu, sepertinya capek dan dari perjalanan jauh. Tidak lupa Mas Pras mencuci kaki dan tangan serta mengambil air wudhu, kemudian masuk ke kamar. Wajahnya makin kusut saat mendengar tangisan anaknya yang kencang sekali. Tegar kenapa Mei? Sakit? Mas Pras memegang kening Tegar. Mas Pras menggendong sembari membacakan ayat kursi dan juga sholawat ke telinga Tegar. Tidak ada respon. Kamu dari mana tadi? Tanya Mas Pras. Sore tadi aku jalan sama mama, keliling sini aja sebentar, terus balik. Tapi aku sudah cuci kaki dan tangan serta mandi. Kenapa dia ya? Mas Pras panik. Wajahnya Tegar memerah. Kebetulan Abah datang bersama Ustadz Hasan. Abah bingung saat melihat cucunya menangis seperti kesakitan. Meh, Abah memegang badan Tegar. Cucunya kenapa bah? Tanya Ustadz Hasan. Tidak tahu Ustadz, mamanya juga nggak tahu nih. Sudah cek perutnya tidak ada apa-apa. Nyusu juga nggak mau, jawab Mas Pras. Bawa kemari anakmu Pras, barangkali ada yang ganggu, pinta Ustadz Hasan. Mas Pras membawa Tegar kepada Ustadz Hasan. Dibacakan ayat ruqyah. Ustadz Hasan memang terkenal dengan ruqyahnya. Tolong ambilkan bawang merah, diparut, kemudian dikasih minyak telurnya, pintanya lagi. Mama bergegas dengan cepat, sedang Abah dan Mas Pras menemani Ustadz Hasan. Aku hanya melihat dari balik gorden. Ini bawang merah dan minyaknya, kata Mama sembari menyodorkan piring yang berisi minyak itu. Ustadz Hasan mengambil sedikit minyak itu, diusap lembut ke perut Tegar serta ubun-ubunnya.
Ditiupkan kembali bacaan ruqyah di telinga Tegar. Lambat laun Tegar menjadi lebih tenang, tidak seperti tadi menjerit kesakitan. Alhamdulillah, kata Abah, Mama dan Mas Pras secara bersamaan. Mas Pras mengambil Tegar yang tengah tertidur kembali. Aku mencium wajahnya dengan sayang. Bagaimana bisa Tegar kena teguran? Ustadz Hasan berbicara. Apa karena pulang maghrib tadi? Tanya Abah. Mama sama Melisa pulang gak maghrib Ustadz. Heran juga kok bisa nangis seperti itu. Memang beneran diganggu? Tanya Mama. Sepertinya iya. Bacakan aja ayat kursi. Kalau mau tidur, jangan lupa basuh ke ubun-ubun minyak telon dan bawang merah ini. Saya sudah bacakan ayat ruqyah agar menjadi perlindungan untuk Tegar, jelas Ustadz Hasan. Mungkin lewat pohon depan itu kali mah. Mas Pras menunjuk pohon mangga yang memang terlihat besar agak jauh dari rumah. Kita memang duduk di situ sih tadi, cuma sebentar terus balik lagi dan gak lupa cuci kaki dan tangan, kata Mama meyakinkan. Ketika aku meletakkan Tegar di kasur miliknya, aku melihat ke dalam popoknya. Siapa tahu minta ganti. Tapi aku sedikit shock saat melihat kedua paha Tegar biru lebam, persis waktu aku masih di rumah kontrakan proyek. Astagfirullah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.